Ya, untuk kelas silakan disiapin. Bersiap, doa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella, di sini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oh, masuk semua. Baik. Nah, sebelum mulai pelajaran, Bapak mau nanya nih. Ada yang masih ingat pelajaran pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Volume ini Pak. Prisma dan Limas. Ya benar. Pada minggu lalu kita mempelajari volume, prisma dan limas. Ya. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari luas permukaan prisma dan limas. Oke. Luas permukaan prisma dan limas. Oke. Nah, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu yaitu volume, prisma dan limas. Ada yang masih ingat volume prisma apa? Saya Pak. Ya, lihat. Kalau volume prisma itu luas alas dikali tinggi prisma. Ya, benar. Volume prisma itu luas alas dikali tinggi prisma. Oke, kalau volume limas ada yang tahu? 1/3 kali luas alas kali tinggi Pak. Oke, benar. 1/3 luas alas dikali tinggi. Di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak pasti sering nih melihat bentuk dari prisma dan limas. Nah, ada yang tahu bentuk prisma dan limas dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang tahu? Ya, lihat. Kalau prisma itu biasanya seperti tenda atau enggak kayak atap rumah. Ya, bisa. Ada yang tahu lagi? Itu Pak. Limas. Ya, limas. Apa contohnya? Piramid. Ya, piramid. Ya. Habis itu apa lagi? Atap rumah mungkin kayak besar ada Pak. Oh ya, atap rumah kan ujungnya runcing ya kan? Ya. Nah, oke. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari luas permukaan prisma dan limas ini? Tujuan kita mempelajari luas permukaan prisma dan limas. Tujuannya itu agar kita dapat memahami dan mengetahui rumus dari luas permukaan prisma dan limas. Ya, ada yang mau menambahkan? Ya, lihat. Misalnya kalau kita mau kayak tadi kan saya sebut mau buat salah satu contoh prisma itu tenda. Ya. Kalau misalnya kita mau buat tenda, kita dapat menghitung dulu luas tenda itu menggunakan rumus luas permukaan prisma. Jadi dapat meminimalisir biayanya gitu biar tidak lebih kelebihan. Nah, ya benar sekali anak-anak Bapak. Jadi luas permukaan itu agar kita lebih mempermudah dalam menghitung sisi-sisi dari bangun ruang yang berbentuk prisma dan limas. Oke. Nah, Bapak ada
contoh bank ruang nih, Tunggu ya. Nah, di sini Bapak ada 2 bank ruang. Ada yang tahu ini bank ruang apa? Prisma dan Limas. Ya, Prisma dan Limas. Gimana? Ini apa? Yang Prisma Prisma ini itu yang Limas. Limas. Nah, tadi contoh Prisma apa? Tenda. Nah, tenda. Kalau kita giniin, mirip tenda kan? Iya. Ya. Nah, kalau Prisma apa? Piramid. Nah, piramid ya. Kebalik. Kebalik. Nah, Kebalik. ya ini Limas berbentuk Piramid. piramid. Kalau Prisma berbentuk Tenda. tenda. Nah, apa perbedaan dari kedua bank ruang ini? Kalau Limas dia atasnya runcing. Ya, atasnya runcing. Kalau Dulu. Prisma tidak. Nah, Prisma tidak ya. Ya. Ada lagi? Kalau Prisma atas sama bawah, sisi atas sama bawahnya sama. Ya, ini sisi atas sama sisi alasnya sama ya. Iya. Ya. Nah, lalu Sisi tegaknya Limas itu pasti berbentuk segitiga. ya segitiga nih Iya. sisi tegaknya. Kalau Prisma apa? Kalau Prisma sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Ya, berbentuk persegi panjang ya. Iya. Nah, pintar. Lalu, nah kalau kita mau mencari luas permukaannya nih, nah apa yang bisa dilakukan agar bisa mendapatkan luas permukaannya? Nah sebelumnya, kalau mencari luas permukaannya itu gimana? Dibuka itu bangunnya. Hah? Dibuka. Atau dia apa ya? Ya diapain kalau mencari luas permukaan? Eh, kan luas permukaan itu kalau yang minggu sebelumnya mencari luas permukaan kubus atau balok gitu, berarti menghitung sisi-sisi yang ada di bangun ruang Ya, menggunakan jaring-jaringnya. Berarti kalau untuk luas permukaan Prisma dan Limas juga sama seperti itu Pak, menggunakan jaring-jaring Prisma ataupun Limas. ya benar sekali. Untuk menghitung luas permukaan Prisma dan Limas agar lebih mudah, kita mengubahnya menjadi jaring-jaring Prisma atau Limas. Nah, untuk membuat jaring-jaringnya kita buka ininya, rusuk-rusuknya ya. Ini Bapak ada gunting. Kita buka nih. Iya, Pak. Hati-hati. Ya, kita buka lagi. Oke, sini lagi. Oke, di sini, di sini, di sini, lalu di sini. Nah, ini ya. Jika kita buka akan berbentuk seperti ini. Ini apa namanya? Jaring-jaring Prisma. Ya, jaring-jaring Prisma. Nah, kita gambarkan dulu ya. Ini Prisma. Ini Prisma ya. Kita buat jaring-jaringnya. Ya. Ini di sini. Nah, ini jaring-jaring Prisma. Prisma. Nah, kita buka yang Limas saja ya. Nah, ini jaring-jaring Limas. Ada yang mau coba untuk membuat jaring-jaring Limas? Saya Pak. Ya lihat coba.
Apa? Pas dibuka. Jadi, Oke, baik. Terima kasih Lia. Nah, setelah dibuka, nih sudah nampak ya jaring-jaring Dimas. limas. Kita gambar ya. Limas. Jaring-jaringnya seperti ini. Nah, itu. Dan ini juga. Nah, bagaimana cara mencari luas permukaannya? Ada yang punya kepikiran untuk menemukannya? Ayo gimana? Nih, luas permukaan prisma. Bagaimana mencari itu? Luas alas dikali luas alas ditambah Ya, Pak, ya, rekan. itu kan ada 2 segitiga. Ya, Terus 2 segitiga ya. bentuknya juga sama, cuman beda posisi aja. Berarti cari salah satu cari luas dari salah satu segitiga itu dulu. Ya, salah satu Eh, segitiga ini. Terus Lalu, berarti kan karena segitiganya ada 2, berarti dikali 2. ya, Udah gitu, selain segitiga ada persegi di jaring-jaring prisma itu. ya, Karena Lalu? ada 3, jadi kita cari salah satu luas persegi itu lalu dikalikan 3. oh gitu. Dan nanti rumus totalnya itu ya luas permukaannya itu 2. Ya, gitu. Oke, benar. Yang lain paham? Nah, agar lebih memahami dalam menemukan luas permukaan prisma dan limas, Bapak di sini ada LKPD ini sumbernya. Nah, di sini ada LKPD nih. Jadi anak-anak mengisi bagian yang rumpang untuk menemukan rumus luas permukaan prisma dan limas. Nah, untuk menjawabnya, Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Nah, bagi kelompok ya. Nah, kelompok pertama Ijal, Ahmad, Yodi, Ari. Nah, kelompok kedua Lia, Dian, Novi, dan ya Cindy. Nah, oke, sudah bagi kelompoknya kan? Bapak terbagi nih LKPD-nya. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan kepada Bapak ya. Baik, silakan mengerjakannya. Oke, baik anak-anak, ada yang kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Saya nggak sulit sih Pak, Ya, cuman mau nanya aja nih kepastian. Ini kan setengah kali T, apakah ini benar Pak? Ini sama semua? oh ini Apakah kita lihat luas bidang alas. Luas bidang alas yang mana? ini Nah, bidang apa ABCD? namanya? ABCD. Nah, kalau cari luasnya apa? S kali S. Nah, S kali S. Oh, Oh gitu. Terus luas bidang tegak 1. Nah, misalkan ini luas tegak 1. Nah, luasnya apa? setengah kali alas ke tinggi. Nah, setengah alasnya mana? AB. Tingginya ini PE. Nah, TE. gitu. Oh, iya.
Bawahnya juga nih 2, titik yang tegak 3, tegak 4 gitu. Oh, oke. Paham? Paham. Oke. Lia ada yang mau ditanyakan? Pak, saya nggak tahu yang ini mau isi apa. Ini maksudnya kayak mana? Oh ini kita lihat nih gambar 4, luas permukaan limas TABC. Nah ini kan tadi kan rumusnya apa? Luas alas ditambah Sisi tegak. jumlah sisi tegak kan ada 3, 1, 2, 3. Nah luas bidang ini apa? Alas. Nah, alasnya apa? Segitiga sisiku. Segitiga AB C. ABC. Berarti segitiga ABC. Nah ini luas bidang ini AB. sisi tegaknya ABT. ABT. Nah ini BCT. BCT. Nah ini lagi ini luas Luas alas. luas alas. Nah gitu, paham? Paham, Pak. Oke. Baik, karena waktu pengerjaan LKPD sudah selesai. Untuk kelompok 1 kan membahas prisma. Coba simpulin rumus yang sudah didapat, terus permukaan prismanya. Nama saya Muhammad Farizal, saya dari kelompok 1. Perwakilan kelompok 1. Saya akan menyimpulkan kesimpulan dari materi luas permukaan prisma, di mana hasil yang didapat yaitu luas permukaan prisma 2 kali luas alas ditambah semua luas sisi tegak 2 kali luas alas ditambah seluruh luas sisi tegak jumlah seluruh luas sisi tegak semua alas semua luas sisi tegak luas sisi tegak sisi tegak tegak. Oke, benar ya. Nah karena prisma kan banyak macamnya ya. Ya. Ada prisma segi 4, ada prisma apa lagi? Ya. Segitiga, ada prisma segi 5. Nah kan jumlah sisi tegaknya kan berbeda-beda tergantung sisi dari alasnya ya kan. Jadi menghitung ininya jumlah keseluruhannya. Kalau prisma segitiga kan ada 3 ininya. Jadi ada 1, 2, 3 ya kan. Kalau prisma segi 5 berarti kan ada 5 sisi ya. Jadi 5 dikali sisi tegaknya ini. Oke, sudah paham? Paham, Pak. Nah selanjutnya kelompok 2 membahas limas. Jadi kesimpulan luasnya apa? Berarti dari yang kami diskusikan, rumus luas permukaan limas itu Ya, adalah luas alas luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Jumlah luas sisi tegak. jumlah luas Sisi tegak. sisi tegak. Nah ya benar ya. Jadi luas permukaan limas itu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Sisi tegaknya kan ini, yang ini. Nah dijumlahin kan ada 4. Jadi setiap luas ini dijumlahin. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, jadi luas permukaannya luas alas ditambah 4 dikali
luas sisi sisi tegak. tegak. Nah, limas ini kan ada banyak macam ya. Ada limas segitiga, segi 4, segi 5. Nah, jadi luas sisi tegaknya tergantung sisi dari alasnya. Oke, sudah paham sampai di sini? Sudah Pak. Oke, baik. Terus selanjutnya untuk melatih kemampuan kalian, di sini adalah Bapak ada soal agar bisa dikerjakan. Bapak tulis ya.
Oke, baiklah. Terima kasih, Rizal. Nah, untuk yang lain, apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama Pak. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang soal ini? Eh, cuman kalau saya yang kami kerjakan itu di bagian sininya berbeda Pak. Kenapa seperti itu? Oke, kita bahas sama-sama ya. Nah, pertama, Rizal kan mencari nih C-nya, sisi yang ini, ya kan? C kuadrat sama dengan ini rumus apa? Pitagoras. Pitagoras. Lalu dimasukin C kuadrat sama dengan H-nya berapa? 4. B-nya 3. Habis itu diselesaikan nih. 4 kuadrat berapa? 16. 3 kuadrat 9. 9. Nah, 16 sama 9 25. Jadi kalau C-nya jadi diakarkan ya. Jadi C-nya dapat 5. Nah, lalu cari luas alasnya. Kan ini segitiganya berbentuk apa? Siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. Jadi luas alasnya berapa? Setengah dikali alas kali tinggi per 2 sama dengan setengah dikali alas segitiganya 3 dikali 4 sama dengan 6. Nah, untuk luas ini Pak Rizal menggunakan rumus ini tinggi dikali keliling alas ditambah 2 kali luas alas. Yang ini itu jumlah selimut jumlah sisi tegak. Oke. Nah, yang ini 2 kali luas alas, yang itu yang atas sama yang bawah. Nah, jadi yang ini tinggi dikali A1, A2, A3. Maksud Pak Rizal itu yang ini A, ini B, ini C. Yang ini sisi pada alas prisma tersebut. Sampai sini paham? Paham Pak. Nah, jadi didapat tingginya kan 7 nih. A1 nya berapa? 5. A2 nya 3. A3 nya 4. Jadi diselesaikan nih 2 kali alasnya 6. Jadi jumlah ini 84 ditambah 12 itu sama dengan 96. Nah, jadi hasil akhirnya luas permukaan prisma tersebut yaitu 96 cm kuadrat. Oke, baik, sampai sini paham? Paham Pak. Oke, kita lanjut soal kedua ya, soal tentang limas. Ya. Nah, soalnya jika diketahui
Oke, ini jawaban dari dia tadi. Ya, Nah, ada yang belum paham? ada Pak. Yang mana? Kayaknya udah paham sih Pak. Oh, udah paham. Iya Pak. Oke. Nah, ini ya. Jadi luas permukaan limas ini yaitu 360 cm. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Bapak harap anak-anak bisa melatih lagi dalam menjawab soal, khususnya luas permukaan prisma dan limas, dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak Pak. Oke, baik. Pembelajaran kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi